Sahabat Utsman itu terkenal sekali. Setiap beliau ke kuburan itu selalu nangis. Ya. Jadi setiap beliau ke kuburan itu selalu nangis. Lalu kemudian ada orang yang berkata kepada sahabat Utsman, ada orang yang berkata kepada sahabat Utsman, wahai Utsman, kalau engkau diingatkan surga dan neraka belum tentu menangis. Tapi ketika engkau selalu ada di kuburan, engkau selalu menangis, wahai Utsman. Lalu lihat bagaimana seorang sahabat Utsman itu sama urusan Barzah saja ketakutan. Beliau kemudian berkata kepada yang memberikan statement itu kepada sahabat Utsman. Beliau mengatakan begini. Qala Rasulullah, fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kamu tahu nggak perkataan Rasulullah? Kuburan itu terminal pertama di antara banyak terminal yang akan dilewati manusia ketika meninggal dunia. Siapapun yang selamat pada terminal pertama, maka urusan setelah itu akan menjadi lebih mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, maka urusannya setelah itu menjadi lebih sulit. Itulah yang menjadikan sahabat Utsman berurai air mata setiap beliau sampai di kuburan. Itulah sahabat Utsman, pemalu, baik. Bahkan kalau kemudian saya menyampaikan di sini tuh, Masya Allah bagaimana beliau itu sering memperhatikan urusan rakyatnya. Beliau sering memberi apa yang kemudian beliau miliki sampai pada saat itu, para ahli tarikh itu berkata, tidak ada kemakmuran kecuali salah satunya pada zaman Utsman bin Affan. Orang itu tentram. Tapi itulah bahayanya hasad. Ada di antara segelintir orang yang hasad kepada sahabat Utsman karena kebaikannya, karena sifat malunya, karena kemudian kebeningan hatinya. Lalu kemudian mereka terbakar dengan hasad yang akhirnya menjadikan sahabat Utsman menjadi target pembunuhan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya pada beliau ini luar biasa sampai kemudian kita mendapati ketika pada zaman Khalifah Abu Bakar pernah mendapatkan paceklik. Kondisi begitu sulit sampai kemudian Abu Bakar itu berkata bahwasanya insya Allah moga-moga besok sore kita mendapatkan jalan keluar. Ini yang kita juga harus pahami adalah bukan berarti nanti kalau kita sudah menjalankan syariat Islam hidup itu nanti gampang terus enggak. Kadang-kadang Allah berikan ujian. Pada zaman Abu Bakar itu pun, Masya Allah, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pernah mendapatkan masa-masa paceklik. Lalu sampai pada saat itu orang-orang begitu kesulitan. Lalu Abu Bakar itu berkata, semoga besok kita akan mendapatkan jalan keluar dari Allah. Ternyata besok kafilah dagangnya yang miliknya Utsman itu datang dari Syam. Ya. Tentunya setiap kebiasaan ketika kafilah dagang itu baru datang dari luar kota, para kafilah-kafilah dagang itu mengerubuni untuk kemudian mengambil dagangan-dagangan untuk dijual kembali. Maka kemudian mereka menawar kepada sahabat Utsman, wahai Utsman, gimana daganganmu ini? Setiap 10 kami hargai 12. Lalu Utsman berkata, ada yang menawar lebih tinggi. Kemudian bagaimana setiap 10 barang daganganmu kami bayar kemudian menjadi 15. Lalu kemudian sahabat Utsman berkata, ada yang menawar lebih tinggi. Sampai para kafilah dagangan ini tidak lagi berani menawar lebih dari 15. Mereka berkata, siapa yang menawar lebih tinggi daripada kami? Kemudian sahabat Utsman mengatakan, yang menawarnya adalah Allah, bahwasanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat lebih besar daripada apa yang kalian tawarkan kepadaku. Ya kan? Kalau mereka kan 10 jadi 12. Ya kan? 10 jadi 15. Kalau Allah 10 jadi 20. Siapa yang lebih tinggi daripada tawarannya Allah? Para kafilah dagang terdiam. Dan Utsman, barang dagangannya baru sampai ke kota Madinah. Yang mana kalau setiap pebisnis baru mendapatkan dagangannya yang sudah berhari-hari dinantikan datang itu kan pasti yang tergambarkan profit dan keuntungan. Sahabat Utsman, lihat bagaimana orang yang bersih dari dunia. Beliau lalu mengatakan, aku infakkan semua barang-barangku ini yang baru datang ini untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan ketika paceklik pada zaman Abu Bakar. Tanpa beliau memperdagangkan satu pun barang.
yang beliau datangkan dari kota Syam, padahal niat pertamanya adalah untuk berbisnis. Assalamualaikum Ustaz. Pelajaran apa yang diambil dari sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal dibunuh? Pertama yang kita dapati sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, kita ini tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan para sahabat kalau hanya bermodal dengan sholat, puasa, dan zakat. Tapi sesungguhnya kita mampu untuk mendekati keutamaan para sahabat itu adalah ketika kita membersihkan hati kita dan mensucikan jiwa kita. Ini yang kita harus paham. Bagaimana kemudian kita mendapati bahwasanya sebagian dari mereka terbunuh? Itulah ujian. Penduduk surga itu ujiannya banyak, Pak. Dan mereka terus mendapatkan ujian. Sampai di akhir kehidupan mereka pun masih mendapatkan ujian. Supaya mereka layak menjadi orang yang maksimal kenikmatannya di akhirat. Karena besarnya kesulitan, kesukaran yang mereka jumpai sepanjang hidupnya. Sampai matinya pun, itu pun merupakan bagian dari fitnah yang mereka dapatkan. Makanya Masya Allah ya, kalaulah surga itu didapatkan dengan berbagai macam pengorbanan, disinilah kita akhirnya paham. Ya. Disinilah kemudian kita akhirnya paham. Bahwasanya surga itu di dalamnya adalah orang-orang yang waktu di dunia mereka betul-betul mendapatkan kesabaran tingkat tinggi dalam setiap episode kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron. Berikutnya Ustaz, kalau melihat keistimewaan sahabat Utsman bin Affan ini luar biasa Ustaz, sampai Rasulullah malu kepada Utsman dan kedermawanan beliau. Namun bagaimana kita menyikapi atau bila ada teman atau saudara yang bertanya tentang makamnya Utsman, Ustaz? Kalau kita lihat yang ada di makamnya Utsman bin Affan yang kita lihat sekarang di sebelah Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Jadi bagaimana menyikapi ini? Kenapa Utsman tidak dimakamkan di sebelah Rasulullah? Syukron, Ustaz. Iya. Sebenarnya ini materi yang akan kita bahas waktu nanti membahas tentang wafatnya sahabat Utsman. Sabar ya insya Allah. Tapi saya sampaikan sedikit. Semua yang mencintai Rasulullah itu bercita-cita untuk dikuburkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat kuburan Baqi menjadi kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertanya semacam itu ya kita lihat Aisyah. Bukankah Bunda Aisyah itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah di antara kalangan wanita? Kenapa kuburannya tidak di samping Rasulullah? Kan bukan berarti Aisyah dibenci Rasulullah kan? Itu termasuk di antara uruf, di antara hal yang menjadi hal yang sudah ada sebelum Rasulullah meninggal. Memang Baqi itu adalah kuburan para sahabat, kecuali para nabi. Mereka para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Itulah keistimewaannya para nabi dan para rasul. Nah, nanti kita bahas kenapa kemudian sahabat Utsman tidak dikuburkan di situ. Ya, pertama sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Dan ternyata yang bersama dengan sahabat Utsman itu bukan hanya beliau, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Tolhah, ada Zubair, yang semuanya itu dijamin surga, ada Bilal, dan mereka juga dikuburkannya di Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara meneladani sifat Utsman, sahabat Nabi, terhadap anak dari sejak dini? Dan bagaimana cara meneladaninya kepada anak yang sudah remaja, Alphonse? Ya tentunya kita selaku orang tua, maka kemudian kita yang menghadirkan Utsman itu hidup di antara anak-anak kita. Salah satu part yang menarik dari sahabat Utsman itu adalah kecintaan beliau kepada mushaf, membaca. Berarti kita menjadi orang tua yang senantiasa dekat dengan mushaf. Maka anak-anak kita akan meneladani kehidupan sahabat Utsman yang dekat dengan mushaf. Dikaji aja Pak sahabat Utsman apa kemuliaannya, kita berikan contoh konkret kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bersedekah hari Jumat, kita ngajak anak kita pergi hari Jumat, kita memberikan kepada beliau, anak-anak kita itu untuk bersedekah langsung dengan tangannya. Itu yang kita harus lakukan. Supaya mereka tahu, kenapa kok hari Jumat, Bi, kita sedekah. Ya, sahabat Utsman kok sedekah hari Jumat. Sebelum nanti menghadap Allah pada waktu sholat Jumat, kita bersedekah dulu. Nah, ini part-part yang bisa kita lakukan.
Allah alam bisawab.